Sista dan Beauty Mania, kembali lagi dengan aku Hani, dan kali ini aku mau setting Smart Lock D82 Pro. Nah, Smart Lock ini memang Smart Lock baru yang untuk pintu kaca ya, jadi spesifik banget pintu kaca. Untuk settingnya sebenarnya udah dapat nih, kita udah dapat manual book seperti ini. Ya nanti bentuknya kayak gini nih. Ini manual book yang kalian dapetin. Nah, di dalam manual book itu kalau kalian buka di bagian sininya dia ada bagian panduan pengaturan sistem. Kita akan cek ada pengaturan apa aja yang ada di D82 Pro. Yang pertama, ketika kalian dapat Smart Lock D82 Pro ini dan udah kalian pasangkan seperti ini, seperti di video pemasangan sebelumnya. Nah, kita akan masuk ke setting itu belum ada admin ya. Jadi adminnya itu masih 123456. Untuk masuk ke sistemnya, kalau kita baca juga di sini, kita klik aja knob tinta pagar. Nah, kalau dari knob pagar langsung diminta untuk bikin adminnya. Jadi kita langsung override aja dari 123456 itu. Aku bikin coba 123. Kita ulangin lagi. Nah, kita udah masuk ke dalam sistem setting. Nah, yang pertama, sistem settingnya itu ada manage user. Di manage user ini ada beberapa ya. Ada add user untuk nambahin user, ada delete user buat hapus, clear all user itu menghilangkan semua user, atau read record atau itu query ya, sebenarnya untuk kita tahu historical datanya siapa aja yang masuk, siapa aja yang keluar kayak gitu. Pertama, kita klik nomor 1 untuk menambahkan user. Nah, di sini kita bisa tambahin admin, tambahin user biasa, atau untuk set unlock ya. Jadi untuk menambahkan user pada jangka waktu tertentu kayak gitu. Yang pertama kita tambahin admin dulu. Nah, di sini tambahin admin karena tadi waktu masuk ke sistem pengaturan itu udah diminta admin. Jadi udah ada user 001 atau admin utamanya kayak gitu ya, 123. Di sini pasti akan diminta langsung admin 002, bisa masukin fingerprint, PIN atau kartu kayak gitu. Selanjutnya kalau kita back 1, di nomor 2 ada add user. Nah, ini add user biasa. Nah, untuk nomor 2 kita bisa menambahkan user biasa. Di sini aku mau kasih contoh, kita tambahin user nomor 2 ya. Oke, untuk nomor 3 itu kita bisa set unlock period. Jadi sebenarnya apa yang udah didaftarin itu bisa kita jadiin seperti temporary password kayak gitu. Kalau kita pencet nomor 3, yang pertama adalah diminta input start time atau waktu dia bisa dibuka atau mulainya kayak gitu. Kalau kita nggak mau input waktunya, kita bisa pencet bintang. Kalau mau input, kita bisa pencet 2 year, jadi akhir dari angka tahun ya. Kalau 2005 berarti 05 seperti itu. Terus month, day, hour, sama minute kayak gitu. Kita pencet bintang dulu. Nah, kemudian untuk end time, setelah diminta start time, kalian akan diminta end time-nya. Jadi kapan dia akan berakhir berlakunya, periodenya seperti itu. Kalau nggak ada, pencet lagi. Nah, kemudian daily periods. Kalau misalnya mau bilangnya apa ya, kita diulang setiap hari ya kayak gitu. Kalau diulang setiap hari berarti dia bisa digunakan dari jam berapa hingga jam berapa, itu kita bisa setting di sini. Kita ketik aja jamnya dan menitnya menuju jam dan menit yang selanjutnya kayak gitu. Kita pencet bintang lagi. Nah, yang terakhir kita input user ID-nya. Jadi siapa yang mau kita kenakan period limit seperti itu. Jadi dia hanya bisa menggunakan PIN tersebut di waktu tertentu saja. Itu juga bisa. Oke, kalau sudah, misalnya nanti mau ditambahin silakan. Ini kita nggak perlu tambahin dulu. Kita back. Nah, dari manajemen user tadi kalau yang nomor 1 itu nambahin user, nomor 2 di sini untuk hapus user. Nah, untuk delete user itu kita bisa langsung masukin aja PIN ya. Misalnya kalau tadi aku udah nambahin fingerprint kan, kita pencet. Nah, berarti habis itu fingerprintnya akan hilang. Atau kalau misalnya kita taunya ID-nya aja dan orang yang nggak ada, misalnya kalau pakai fingerprint atau ya kita hanya tahu ID-nya aja, berarti kita bisa hapusnya by ID. Berarti kita harus tahu dulu ID-nya berapa, apakah 001, 0010 seperti itu. Kita kalau udah kita back, kemudian kembali lagi di manajemen user. Kalau nomor 1 tambah user, nomor 2 delete user, nomor 3 itu clear all user. Nah, kalau clear all user berarti kita seperti reset ya, jadi semuanya tuh hilang. Ini kita coba dulu, kita masukin admin.
Nah, kalau kita pencet add user lagi, dia akan mulai dari 001. Berarti bahkan admin yang 123 tadi itu hilang juga. Jadi kalau untuk bagian nomor 3 itu tadi, dia clear all user itu termasuk admin yang sedang digunakan untuk masuk ke manajemen user ini, seperti itu. Terakhir di manajemen user itu ada nomor 4 read record. Nah, di sini kita bisa lihat nih apa sih yang dilakukan dari tadi gitu loh. Kalau di sini yang paling baru ini clear all. Kemudian back lagi ada delete user, fingerprint nomor 003, add user fingerprint seperti itu. Kalau kita ke atas nomor 5, untuk ke bawah yang paling baru nomor 8. Kita bisa gunakan angka 5 dan 8 untuk scrolling atas dan bawah seperti itu. Kita balik lagi ke paling depan setelah kita masuk ke manajemen sistem. Kalau nomor 1 manajemen user, nomor 2 itu sistem setting atau pengaturan sistem. Kita klik nomor 2. Nah, di nomor 2 ini ada 4 ya. Ada 1 pengaturan parameter, 2 pengaturan volume, 3 pengaturan perangkat nirkabel, dan 4 pengaturan waktu. Kita ke nomor 1 dulu, ke pengaturan parameter. Nah, pengaturan parameter itu ada 2 isinya, lock mode atau metode penguncian, sama set unlock keep time. Jadi pengaturan waktu pembukaan kunci. Kalau kita tekan nomor 1 metode penguncian, kita ada auto lock dan manual lock untuk menguncinya. Jadi itu terserah pilihan kita mau auto lock atau manual lock. Kita kalau mau auto lock pilih 1, manual lock pilih 2. Ini aku pilih nomor 1, auto lock. Kemudian kita back, ada set unlock keep time. Nah, ini buat kita tahu nih mau berapa detik untuk dia stay unlock sebelum dia akan kunci otomatis kayak gitu. Misalnya di sini ada 0 sampai 99 detik, terserah pilihan kalian berapa. Kalau misalnya mau masukin misalnya 15 detik, nah berarti masukin aja 1 dan 5, nanti akan 15 detik. Jadi setelah 15 detik dia terbuka, dia akan mengunci otomatis seperti itu. Kita back lagi, kemudian di nomor 2 ada volume. Nah, di sini ada volume, kita bisa turn up untuk nomor 1 seperti ini. Nah, maksimalnya volumenya 4. Kalau kita mau turunin, kita pencet 2 sampai ke 0 seperti itu. Kita masukin aja di angka 2. Kita back lagi. Nah, untuk nomor 3 itu kita buat setting Smart Lock D82 Pro ini dengan aplikasi Onassis Smart. Jadi nanti ketika kita mau koneksikan, kita masuk ke setting yang seperti ini. Nah, kita back dulu. Terakhir ada set time atau pengaturan waktu. Nah, ini kita buat kasih tahu ke Smart Lock kita hari ini tuh tanggal berapa. Jadi dia akan mengikuti pertanggalan kita. Kita bisa masukin dari tahun, bulan, tanggal, jam, dan menit berdasarkan yang ada di dalam sini nih. Jadi kita masukin 25, terus 07, 29, misalnya jamnya udah benar, kita langsung ketik aja. Nah, dah berarti sudah disetting waktunya. Kita back lagi ke yang terakhir, adalah bahasa. Nah, ini paling gampang. Jadi cuman bisa ganti bahasa, kita klik nomor 3. Nah, antara nomor 1 kita mau pakai bahasa Mandarin atau kita mau pakai bahasa Inggris di nomor 2. Nah, itu dia cara setting Smart Lock D82 Pro. Kalau kalian masih mau lihat lagi, bisa banget buka manual book kalian di bagian yang seperti ini. Dia kayak ada pengarah-pengarahnya ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Atau kalau kalian masih bingung, bisa tanyakan langsung di kolom komentar atau langsung chat aja ke CS kita di 0811 9190 138, atau bisa juga langsung DM ke kita di @onassis.official. Aku Hani dan sampai jumpa di video selanjutnya.